Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa ya, betul, dengan betul. baik oleh Uniga. Sekarang Ibu, saya mendengar bahwa di Uniga ini lulus itu mahasiswa harus punya kemampuan dasar yang memang menjadi syarat kelulusan. Ya, Kalau nggak salah tentang bahasa Inggris ya. Ya, Ini bisa sekali. diceritakan Bu, bagaimana nanti bahwa lulusan Uniga ini memang luar biasa. Ya, terima kasih sekali dari Time Indonesia. Sebetulnya kan itu berawal dari kebutuhan ya. Jadi locally artinya bahwa setiap kampus itu punya perbedaan. Nah, perbedaan di kami bahwa mereka yang mau lulus atau saat masuk dibekali dengan bahasa Inggris. Mengapa memilih bahasa Inggris? Harapannya karena mereka mampu menguasai untuk paling tidak dia mengerti bagaimana sih implementasi bahasa Inggris di dalam konsep kehidupan dalam organisasi atau pekerjaan. Nah, misalkan bagaimana dia melakukan interaksi berbicara dengan orang lain, melakukan interview ya, menulis lamaran bahasa Inggris, itu harapannya sudah dikuasai oleh mereka-mereka sehingga dasar atau science-nya mereka atau knowledge-nya mereka itu ada sebagai mahasiswa Uniga. Ini loh mahasiswa Uniga yang terdepan. Nah, begitu. Next apa Bu? Bahasa lain atau mungkin tambahan lagi? Untuk saat ini kami masih bahasa Inggris ya, tapi sesuai dengan kebutuhan kita bisa kembangkan. Itu bisa bahasa Jepang ya, mungkin Mandarin sesuai dengan kebutuhan Korea. Karena kita banyak juga kerjasama dengan Korea ya. Bisa jadi nanti itu menjadi suatu SKP pendamping ijazah ya. Pendamping ijazah. Jadi pendamping ijazah itu betul-betul penguasaannya mahasiswa terhadap apa yang didapat di dalam kampus ini. Jadi lulus ini dijamin bahasa Inggrisnya bagus ya Bu ya? Ya, intinya ke sana. Bahasa Inggris bahasa internasional wajib sebenarnya memang. Kebutuhan ya, sekarang merupakan kebutuhan. Kalau kami mengatakan bahwa itu kebutuhan ya. Kami ingin justru mimpi besar kami itu nanti di setiap prodi itu selalu membudayakan bahasa Inggris di hari-hari tertentu. Ini English baik Day gitu ya. Mungkin kami ingin ciptakan untuk 2021 ke 2022 nanti bisa aja English Day di dalam prodi-prodi sehingga mereka bisa menguasai bahasa Inggris itu baik fakultas apapun. Tidak, kebetulan kami ada prodi bahasa Inggris masalahnya. Oke, luar biasa. Jadi nggak hanya lulus nilai IPK, tapi ada pendamping membuktikan bahwa anak ini memang luar biasa di bahasa Inggris. Ya, nanti ada indikator kelulusan itu sudah ada. Ya, karena di sini ada juga dari bahasa Inggris yang mengelola itu sehingga mereka betul-betul punya sertifikat itu tidak hanya sertifikat tetapi sertifikat yang bernilai. Yang diakui tentunya. Yang diakui ya. Next mungkin bahasa Korea Bu, Korea luar biasa. Jepang, Korea, mungkin Mandarin itu memang kebutuhan semua. Bahasa untuk internasional sudah bahasa internasional. Iya, betul sekali. Nah, ini terkait tentang proses belajar tadi sudah online sudah, Merdeka Belajar sudah, tentang kelulusan sudah. Sekarang Ibu, kira-kira inovasi lain apa yang bisa menjadikan lulusan ini unggul? Kalau di kampus lain biasanya mengetengahkan tentang inovasi kewirausahaan. Kalau saya membaca track recordnya Bu Rektor, jenengan ini juga guru besar ekonomi yang concern tentang UMKM. Kira-kira ada nggak inovasi untuk semacam itu? Iya, sebetulnya itu sudah termasuk dalam bagian proses pembelajaran. Mereka kompeten di bidang misalkan wirausaha. Mereka yang wirausaha itu harus mampu apa? Paling tidak dia bisa menguasai atau membuat business plan, maka itulah yang akan diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Kalau kita bicara UMKM tanpa ada strategi, visi, misi, business plan, no. Ya, jadi itu aja kuncinya. Jadi mereka lulus mata kuliah entrepreneur, apa yang harus dikuasai itu harus dipegang oleh mahasiswa. Itu yang akan dijalankan dalam kehidupan nyata sehingga kita tidak pernah mengajari Anda menjadi seorang pegawai, tapi Anda harus menjadi seorang pemilik ini. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi pegawai mungkin urutan pilihan kedua. Pertama harus memilih. Pemilih yang berinovasi. Betul sekali. Oke.
Luar biasa. Jadi memang kampus Uniga ini sudah A sampai Z mempersiapkan bahwa output memang harus lebih unggul. Betul, sekarang kebutuhan karena ya. Kita dulu pada saat akreditasi itu standarnya hanya 7, sekarang ini standarnya 9 dan itu semua sama, baik PTN maupun PTS itu semua sama yang dinilai. Maka kita harus berpacu di dalam ini untuk menjadi selalu baik untuk menghasilkan kualitas yang sangat baik. Luar biasa. Saya pernah mendengar Ibu bahwa di kampus Uniga ini pernah ditemukan arca peninggalan kerajaan Kanjuruhan, yang mana rajanya adalah Raja Gajayana yang akhirnya menjadi nama dari universitas ini. Bisa cerita nggak Bu, proses penemuan itu, terus maknanya apa sih sebenarnya dari bahwa arca itu ditemukan di kampus ini? Iya, terima kasih lah. Sekali lagi Time Indonesia luar biasa. Sungguh bersyukur bisa bincang-bincang dengan Time Indonesia ya. Jadi kalau kita menoreh dari arca yang ditemukan di sini itu adalah sesuatu yang luar biasa, pemberian dari Allah ya. Bahwa arca itu betul-betul menunjukkan bahwa ini adalah bekas kerajaan Kanjuruhan. Nah, ini yang membuktikan Uniga ini berbeda dengan yang lain ya. Kalau kita punya arca asli ya, asli tanpa buatan, artinya kita temukan di kampus kami pada saat membangun gedung C. Jadi kalau kita itu ada gedung A, gedung B, gedung C, di sini adalah kantor pusat, ada aula utama. Dan belakangnya adalah bukan guest house-nya. Jadi kita ada 6 gedung di lokasi kampus kami yang terdiri dari 3 hektar setengah tanah ini, ada 6 gedung yang mana pada saat kita membuat gedung C itulah ditemukan namanya patung itu tadi. Nah, patung itu sangat luar biasa karena patung itu berlapiskan emas. Ya, jadi pada saat digali gedung C itu sama tukang pembuatnya itu dibawa pulang, ternyata dia tidak mau pergi dari Uniga karena yang membawa itu ada merasa tidak nyaman tubuhnya, terus diberitahu untuk dikembalikan patungnya, ternyata betul memang itu sudah Allah takdirkan untuk duduk manis di Universitas Gadjayana Malang sebagai simbol bahwa Uniga adalah bekas kerajaan dan orang-orang atau mahasiswa kami atau siapapun yang menginjakkan kaki di lentera Universitas Gadjayana Malang ini insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Karena Allah memberikan kelebihan pada Universitas Gadjayana Malang. Jadi ini sebenarnya sebuah situs yang bersejarah. Betul sekali. Akhirnya berdiri kampus Uniga ini. Betul dan tentunya kampus Uniga menjaga itu, menjaga kesakralan tempat ini, tidak mengotorinya, tapi dengan membawa semangat positif untuk menghasilkan mahasiswa yang luar biasa. Betul sekali. Teman-teman Time Podcast, informasi ini buat teman-teman di sini bahwa Rektor Universitas Gadjayana Malang ini orang yang luar biasa. Catatan kami di Indonesia hanya ada 9 rektor perempuan dan beliau ini salah satunya. Ini menunjukkan bahwa memang Bu Diah Sawitri ini luar biasa. Dan ini dalam periode kedua ya Bu ya sebagai rektor. Kira-kira mimpi pribadi, visi pribadi Ibu untuk membawa Uniga semakin luar biasa seperti apa? Iya. Terima kasih Time Indonesia, ini sesuatu banget bagi kami bahwa kami ada di Uniga itu sebetulnya sudah hampir 30 tahun. Saya di Uniga itu menjadi mahasiswa S1 tahun 86 sampai saya lulus S1 90, bekerja langsung di pemerintah Kota Malang waktu itu di Dinas Kebersihan. Nah, berkurunnya waktu saya menjadi seorang dosen dan menetap di Uniga. Nah, kebetulan pada tahun 2004 ada tes dosen ASN yang dikatakan dosen DPK wilayah 7 Jawa Timur. Saya termasuk diterima dan sekarang saya adalah dosen DPK, artinya dosen negeri yang ditempatkan di swasta.
sehingga semua aturan yang ada yang saya lakukan itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, inilah betul-betul komitmen di sini sebagai seorang Dyah Sawitri untuk membawa Uniga. Itu pun juga harus izin dari Ketua L2 Dikti wilayah 7 Jawa Timur bahwa Dyah Sawitri digunakan untuk mengembangkan kampus Uniga Malang yang terdepan dan berkarakter. Itu merupakan beban yang sangat tidak berat, artinya kalau kita jalani semua dengan hati. Jadi disinilah kami punya kata kunci bahwa di dalam memanage, mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi kita, itu kami dengan hati, penuh hati dan tidak sesuka hati. Selain science, knowledge, know-how, and skill yang kita miliki sebagai orang yang berilmu, karena setiap tatanan di dalam organisasi itu berbeda-beda, karena kita PTS itu harus kerja keras. Nah, sekarang kita tidak boleh lepas dari SDM, ya. Semua harus kita bersyukur bahwa mimpinya saya atau mimpi saya sebagai Dyah Sawitri ya, sebagai rektor ya, mimpinya kami ya, dosen Uniga itu menjadi profesor semua. Itu mimpi kami. Jadi dalam kepemimpinan saya ini, saya bermimpi bahwa seluruh dosen yang mengabdi di Universitas Gadjah Yana Malang bisa menjadi seorang profesor. Karena kalau kita bisa menduduki posisi itu adalah jabatan fungsional yang paling tinggi adalah guru besar. Ini doa saya, mimpi saya ya, dan Universitas Gadjah Yana Malang menjadi universitas yang terdepan dan berkarakter, yang didasari oleh ada istilahnya kita mengatakan 5S ya ditambah 1J. Nah, artinya bahwa kami harus betul-betul dengan hati itu dilakukan mulai salam ya. Kita harus melakukan salam, melakukan sapa, terus juga kita senyum, santun, yang utama adalah jujur. Karena dunia tetap menilai pilihan pertama menjadi seorang pemimpin itu adalah jujur. Ini indikator bahwa kejujuran itu menjadi salah satu bagian daripada strategi di dalam kepemimpinan. Nah, yang terakhir itu harus smart ya. Apapun kondisinya kita harus selalu smart ya. Smart ini adalah membangun karakter, intrinsic motivation dari diri kami untuk membawa Uniga menjadi terdepan dan berkarakter. Kami yakin kok semua pasti bisa dengan cara kita masing-masing. Karena kalau kita bicara Universitas Gadjah Yana yang dulu hanya sebuah gedung yang kayak gedung SD, bisa punya gedung seperti ini dan ini dilakukan dengan manajemen tidak meminjam dengan pihak eksternal, itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah ya. Siapapun yang menjadi pemimpin di sini semua punya mimpi besar untuk sustainable ya, ke depannya tidak boleh tidak, karena ini adalah wajib bagi organisasi loh ya, karena kita menghidupi banyak orang, kita menghidupi banyak rumah tangga, sehingga ini pentingnya kami tadi istilahnya adalah memanage, mengelola dengan hati. Oke, luar biasa. Walaupun dianggap remeh tapi sangat penting Bu ya. Santun, senyum, sapa. Semacam itu. Dan tentu saja kejujuran. Leadernya jujur, mahasiswanya harus jujur. Itu yang harus dipahami oleh mahasiswa Uniga di sini. Artinya nanti itu kalau dia implementasi di masyarakat menjadi orang-orang yang jujur, kebanggaan bangsa kita. Itu luar biasa. Oke, terima kasih Bu Sawitri, Bu Dyah Sawitri, waktunya bersama Time Indonesia untuk Time Podcast kali ini. Saya pamit dulu teman-teman. Itu tadi wawancara singkat saya dengan Rektor Universitas Gadjah Yana Malang, Profesor Dr. Dyah Sawitri, SEMM. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan.